Oke ya, Ibu terangin biar lebih jelas. Nah, kalau kemarin survei dan monitoring itu pengertiannya sudah Ibu sampaikan. Survei itu berarti dia mencari data dan informasi dari atau pada kelompok kecil yang mewakili populasi keseluruhan. Ibu ngasih contoh kemarin, kelompok kecilnya itu misalnya kalian mau tahu makanan favorit anak kelas 11. Nah, di sini berarti kelompok kecilnya itu adalah kelas 11B. Sementara populasi keseluruhannya itu adalah seluruh siswa kelas 11. Di mana jawaban anak-anak kelas 11B ini akan dianggap mewakili jawaban dari keseluruhan populasi ya. Nah, di sini berarti kelas itu yang namanya representatif atau mewakili ya. Jadi jawaban anak kelas 11B itu misalnya makanan paling favorit itu adalah bakso. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa keseluruhan anak kelas 11 itu makanan favoritnya adalah bakso. Itu ya. Jadi mau pakai biar aja yang menjawab survei ini kelas 11B aja lah, karena pasti jawabannya akan sama gitu. Nah, itu yang namanya survei ya. Jadi kalau survei itu mengambil dari kelompok kecil. Dan survei itu hanya dilakukan satu kali ya, satu kali. Kemudian kalau monitoring itu adalah pencarian data dan informasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi kalau monitoring itu kita bisa tahu tren atau kecenderungan. Contoh lagi hujan. Kalau survei, contoh survei itu biasanya dia itu ciri-cirinya itu judul tulisannya itu adalah tanpa tahun ya. Kayak kemarin yang kalian yang ikut pembelajaran Ibu kemarin membaca jurnal mengenai inventarisasi jenis burung di Swaka Margasatwa di Sulawesi. Nah, pada judul itu dia tanpa tahun. Jadi kalau tanpa tahun itu biasanya otomatis berarti dia dilaksanakan pada tahun tersebut. Biasanya tercantum di metode penelitian. Waktu penelitiannya kapan. Nah, itu dilakukan pada tahun tersebut. Sementara kalau monitoring, nah biasanya di judul itu sudah jelas, biasanya monitoring populasi burung apa, kayak gitu. Atau kalau misalnya tidak ada kata-kata monitoring, biasanya judulnya itu akan ada rentang waktu. Misalnya inventarisasi populasi monyet ekor panjang dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Nah, itu kalau ada rentang waktu yang disampaikan itu menunjukkan kegiatan monitoring ya. Semoga bisa jelas. Nah, sekarang kalau penyajian data. Penyajian data itu macam-macam ya, karena biasanya kalau menyajikan data itu akan lebih nyaman kalau pakai grafik. Ya, pakai grafik. Jadi kalian silahkan menggunakan logika kalian ya. Ibu kasih contoh, misalnya ini adalah populasi, kita ingin tahu tren populasi monyet mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Ini akan enak dibaca ketika kita memakai grafik. Nah, grafiknya itu adalah seperti ini. Di tahun 2015 itu ada 30, naik jadi 40, naik jadi 45, naik jadi 65. Ini yang namanya
tren atau kecenderungan. Cenderungannya naik atau turun? Naik. Ini model grafiknya adalah model grafik yang line, L-I-N-E, line, ya, atau garis. Nah, tapi ada juga monitoring yang grafiknya itu tidak berbentuk garis, tapi seperti gedung-gedung bertingkat. Nah, contohnya ini. Kenapa sih ini nggak pakai garis? Ya karena kalau pakai garis kita akan pusing. Nah, ini karena di sini kita setiap tahun akan membandingkan populasi 3 jenis satwa yang berbeda. Misalnya rusa, merak, dan banteng. Nah, itu dimonitoring pada rentang waktu yang berbeda. Makanya grafiknya bukan grafik garis. Karena kalau pakai grafik garis nggak cocok gitu. Jadi ya, kalau ibu misalnya pakai grafik garis, dia akan begini. Misal ya, ini cara bikin grafik. Kalian blok dulu ininya, blok, terus insert. Nah, misal ibu pakai grafik garis. Nah, ini jadinya kita benar sih ini juga grafiknya benar. Tetapi jadi susah membandingkan ya, susah membandingkan yang rusa warna biru, yang merak warna oranye, dan yang banteng warna abu-abu. Nah, berarti dia dia menunjukkan tren per jenis. Tapi untuk melihat antara populasi merak, rusa, dan banteng mana sih yang paling tinggi? Ya sebenarnya bisa kelihatan juga sih ini yang paling tinggi merak, disusul oleh rusa, disusul oleh banteng. Tapi bagi orang yang awam akan lebih cepat terlihat ketika bentuk grafiknya seperti ini. Ini biru rusa, oranye merak, abu-abu banteng. Nah, ini kelihatan nih di tahun 2015 yang paling sedikit populasinya adalah banteng, paling tinggi merak, dan selanjutnya. Itu contoh-contoh penyajian peta, penyajian data, ya. Atau misal ibu mau pakai grafik bentuk pie, ini bentuk pie. Nah, ini betul juga grafik bentuk pie begini, ini betul juga. Tetapi ini akan susah dipahami orang gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian salah memilih metode penyajian data ya. Jangan sampai salah pilih. Mungkin itu sih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa japri ya, atau nanya di grup. Jadi ada teman yang mau nanya bisa tahu.